Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang demokrasi. Definisi dari demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang keduanya, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama kedaulatan rakyat, kedua pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, ketiga kekuasaan mayoritas, keempat hak-hak minoritas, kelima jaminan hak asasi manusia, keenam pemilihan yang bebas dan jujur, ketujuh persamaan di depan hukum, kemudian yang kedelapan proses hukum yang wajar, kesembilan pembatasan perintah secara konstitusional, 10 adanya pluralisme, sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Macam-macam dari demokrasi, salah satunya adalah demokrasi sistem presidensial. Ciri-cirinya, sistem demokrasi yang membebankan tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada presiden. Yang kedua, kekuasaan eksekutif di tangan presiden sehingga kedudukannya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Contohnya Indonesia dan Amerika. Berikutnya, demokrasi sistem parlementer. Ciri-cirinya, tanggung jawab pemerintahan diserahkan kepada parlemen atau DPR, menunjukkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kemudian kepala negara bisa berada pada seorang ratu atau raja atau presiden. Kemudian kepala pemerintahan berada pada Perdana Menteri. Contohnya negara Inggris, Malaysia, India, itu menganut sistem parlementer. Jadi di sana ada Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri India yang menjalankan pemerintahan. Keunggulan dari presidensial. Kestabilan pemerintah karena legislatif tidak memiliki wewenang menggulingkan pemerintahan eksekutif. Nah, ini keunggulan presidensial ini menjadi kelemahan dari parlementer ya, di mana kelemahan dari sistem parlementer ini tidak stabilnya pemerintahan ya, karena legislatif terlalu ya mencampuri kekuasaan eksekutif. Kemudian kelemahan dari presidensial yaitu rendahnya pengawasan rakyat melalui lembaga legislatif. Nah, kelemahan presidensial ini menjadi keunggulan dari sistem parlementer yaitu tingginya pengawasan rakyat melalui lembaga legislatif atau DPR ya. Kemudian selain presidensial dan parlementer, demokrasi juga ada macam yang lain yaitu demokrasi sistem liberal, yaitu demokrasi yang mendasarkan nilai-nilainya pada pemikiran liberal yang menganggap manusia adalah individu yang bebas, ya, liberty atau kebebasan. Ciri-ciri dari demokrasi liberal yaitu negara harus menjamin kebebasan individu. Persaingan bebas merupakan penggerak utama dari perekonomian demokrasi sistem liberal. Kemudian mekanisme penentuan harga barang dan jasa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Jadi di demokrasi liberal ini individu itu bebas ya, dan negara menjamin kebebasan individu itu. Kemudian adanya persaingan bebas ya, dan mekanisme pasar itu penentuan barang dan jasa itu diserahkan kepada mekanisme pasar ya, tergantung dari permintaan dan penawaran. Keunggulan dari mekanisme pasar yang pertama adalah masing-masing warga negara memiliki kesempatan hak yang sama untuk berusaha mensejahterakan ya ekonominya. Tapi kelemahannya monopoli pada pihak yang menguasai pasar, sehingga kehancuran pihak-pihak yang tidak mampu menguasai pasar karena kekuasaan kapital. Kemudian menjadi kekuasaan yang mendominasi negara. Kemudian lawan dari demokrasi liberal adalah demokrasi sosialis. Demokrasi yang mendasarkan nilai-nilainya pada pemikiran sosial itu pandangan tentang manusia sebagai individu yang bebas pada akhirnya hanya akan menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Keunggulan dari sistem sosialis, negara berperan menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat yaitu dalam bidang ekonomi dengan penentuan harga barang dan jasa dengan mekanisme subsidi. Kelemahannya,
Demokrasi sosialis dengan sistem satu partai, maka semakin kuat kekuasaan partai, maka semakin ketat pula kebijakan yang dijalankan oleh negara dan mengontrol arus informasi yang masuk kepada warga negara. Lalu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Ada 4, ya. Yang pertama periode tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi sistem parlementer, dominasi partai-partai politik dan DPR akibat persatuan di kalangan golongan-golongan di Indonesia menjadi rapuh. Jadi kita pada tahun tersebut menganut sistem parlementer, ya. Kemudian yang kedua periode tahun 1959 sampai 1965. Kita menganut demokrasi terpimpin yang memberikan porsi yang lebih besar kepada negara dalam mengontrol kehidupan rakyat. Kemudian dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya partai komunis, semakin luasnya peran ABRI sebagai pemegang kekuasaan militer di Indonesia. Yang ketiga periode tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi sistem presidensial. Peran presiden semakin dominan, khususnya terhadap lembaga-lembaga negara. Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkesan sebagai alat politik untuk menutupi penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Kemudian puncaknya pada tahun 1998 terjadi peristiwa reformasi. Yang keempat, periode tahun 1998 sampai sekarang, di mana terjadi amandemen terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali dalam sejarah. Yang kedua, demokrasi dijalankan dengan kekuasaan multipartai. Jadi banyak partai yang berkembang, ya, saat itu. Kemudian perimbangan kekuatan di antara lembaga-lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikutnya adalah pertanyaan, ya. Salah satu kelemahan dari sistem demokrasi ini adalah tidak stabilnya pemerintahan karena lembaga legislatif memiliki wewenang yang besar untuk menggulingkan kekuasaan eksekutif. Nah, sistem demokrasi ini dikenal dengan sebutan apakah A. Presidensial, B. Parlementer, C. Liberal, atau D. Sosial. Nah, silahkan dijawab di kolom komentar, ya. Harap dicermati pertanyaan ini, ya. Kelemahan dari sistem demokrasi ini tidak stabilnya pemerintahan karena legislatif itu bisa menggulingkan kekuasaan eksekutif. Ini ciri dari sistem demokrasi apa? Presidensial, parlementer, liberal, atau sosial, ya. Silakan dijawab di kolom komentar. Demikian untuk materi sistem demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.